Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua. Kita akan melanjutkan materi dari minggu kemarin terkait flownet atau jaring aliran. Jaring aliran ini bisa terjadi pada sebuah bendung, mana air yang dari hulu ini akan merembes melewati tanah sampai ke hilir. Bagaimana untuk mengetahui seberapa besar debit aliran? Maka kita harus mengetahui kehilangan energi yang terjadi pada masing-masing titik di permukaan tanah. Di sini kita meletakkan suatu alat untuk mengetahui berapa kehilangan energi pada masing-masing titik di setiap titik ini dengan alat namanya piezometer. Piezometer ini bisa kita lihat. Nah, ini. Untuk memasukkan piezometer ke dalam tanah itu harus ada pengeboran. Jadi ini alat piezometer yang dimasukkan ke dalam tanah. Di sini dapat digambarkan bahwa energinya akan turun terus berkurang, makin ke hulu makin berkurang. Ini dikarenakan kehilangan energi aliran yang harus melewati tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya adalah debit air yang melalui parit aliran. Jadi yang dimaksud debit air yang melalui parit aliran ini adalah sebagai berikut. Jadi air itu masuk melalui bawah sini. Nah, proses melalui debit air melalui parit aliran ini akan terjadi kehilangan energi antara titik yang satu dengan titik yang lain, di mana kehilangan energi itu adalah beda tinggi H1 dikurangi H2 sama dengan H per ND. H itu adalah beda tinggi muka air di belakang dan di depan bendung, dan ND jumlah kehilangan energi ekuipotensial. Nah, jadi ini yang dimaksud parit aliran ini adalah parit aliran. Nah, tadi ini ada beda tinggi antara titik satu dengan titik berikutnya. Pada debit air yang melalui satu parit aliran ini kita langsung aja terkait rumus yang diperoleh, yaitu adalah debit sama dengan K koefisien rembesan dikalikan H. H ini adalah beda tinggi antara air antara hulu dengan hilir. Nah, ini beda tingginya dibagi dengan ND. Nah, ND dikalikan N. N ini adalah jumlah parit aliran. Sedang debit air total yang lewat di bawah bendung, kalau tadi satu parit aliran, sekarang totalnya adalah Q debit sama dengan K kali H NF per MD. NF adalah jumlah parit aliran atau jumlah garis aliran. Nah, pada gambar ini jumlah parit alirannya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian kita menginjak berikutnya itu gaya angkat
uplift pressure di bawah bangunan air. Jadi di bawah bangunan air itu bisa mengangkat, adanya aliran air itu bisa mengangkat bangunan di atasnya. Nah, jadi ini sebuah aliran, ini air ini bisa mengangkat bangunan atau menggerus bagian bawahnya. Nah, gaya yang bekerja adalah macam ini. Jadi di sini ada beberapa gaya yang bekerja di bawah bendung. Jadi makin dekat dengan tinggi energi yang besar ini, maka gayanya akan semakin besar dan kemudian berkurang karena kehilangan energi yang terjadi. Pada gambar ini ada jumlah NF nya sama dengan 4, 1 di dasar, 2, 3, 4, sedangkan ND nya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikut suatu contoh soal suatu jaringan aliran dari aliran air di sekitar sebuah jajaran turap. Ini ada turap. Diketahui K koefisien alirannya, Kx koefisien aliran searah sumbu X dan Z searah sumbu Z sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 cm per detik. Tentukan berapa tinggi di atas permukaan tanah air akan naik apabila pisometer diletakkan pada titik A, B, C, dan D. Jadi titik A, B, C, dan D. Kemudian jumlah air yang melalui saluran air pada bagian 2 ini berapa? Jadi ini satu parit aliran. Kemudian jumlah rembesan total, jadi total berapa? 1, 2, 3. Jadi dari gambar ini bisa diketahui ada beda tinggi antara hulu dan hilir itu 15 dibagi 5. Kemudian 15 dikurangi 5. Kemudian jumlah garis aliran atau parit alirannya itu ada ini 1, 2, dan 3. Ya. Dari gambar di atas bahwa NF nya sama dengan 3. Ini 1, 2, 3. ND sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian beda tinggi energi antara bagian hulu dan hilir adalah 10 feet. 10 feet itu 15 dikurangi 5. Kehilangan tinggi energi adalah H per ND, 10 dibagi 6. Ini 10 tadi, ND nya tadi 6. Kemudian berapa ketinggian air kalau dari soal ini tadi pada titik A, B, C, dan D. Pada titik A itu akan naik sebesar ini 15 ini dari soal. Pada titik A dikurangi, nah ini titik A itu ada di posisi 1 sehingga dikalikan 1 dikalikan H per ND 1,667 sebesar 13,33 feet. Jadi air itu akan naik jika diletakkan pipa pisometer itu sebesar 13,33 feet. Karena pada titik B itu 15 kurangi ini 2 karena ada di posisi ND kedua ini. Nah, ini B, ini ND kedua kali 1,667, jadi akan naik 11,67
kemudian C sama, ini di posisinya kelima, D di posisinya kelima, ini D5. Untuk yang B, soal jawaban B, pada titik 2 ini berapa debitnya yang mengalir? Itu yang B, rumusnya tadi Q sama dengan H per ND, K nya sama dengan ini, dikonversi menjadi feet per detik dikalikan 0,03281, sehingga delta Q sama dengan K nya ini, kemudian H per ND 1,67, sehingga ini. Kalau total adalah QKH sama dengan NF nya tadi ada 3, H per ND 1,67, sehingga ini